Oh, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil rancangan usaha yang sudah kami buat, yaitu tentang Steady Soul Store. Baiklah, sebelum dimulainya presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sendiri Fatewina Ramadan sebagai moderator dengan NIM 206067. Kemudian dilanjut ada Fagel Andeska dengan NIM 206065. Ada Anifa Amran dengan NIM 200-22149. Ada Habib Anwar Nasution dengan NIM 200-53034. Ada Harsafah Inayatullah dengan NIM 200-53035. Dengan mata kuliah ini dengan Ibu Efni Caria. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu visi. Pertama, menjadikan sebuah jenis usaha distro ini yang maju dan kreatif dalam mengeluarkan setiap desain dan barangnya. Yang kedua, berusaha memberikan yang terbaik dalam usaha fashion, baju, guna memuaskan konsumen sehingga produk kami lebih unggul. Yang ketiga, menyediakan kualitas barang atau produk unggulan yang bersaing dengan mutu terbaik. Yang keempat, ada menjadi sebuah distro yang terkenal di dalam dan di luar daerah. Selanjutnya, ada misi. Yang pertama, itu menjual produk berkualitas dan mutu tinggi dengan harga yang cocok untuk kalangan anak muda melalui pengolahan profesional demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, itu ada menjalin kemitra kerjaan sama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Yang ketiga, itu ada mengelola usaha fashion sesuai dengan bisnis yang sehat dan didukung oleh kreativitas dan imajinasi seseorang dan sumber daya manusia yang profesional guna mendukung gerakan generasi muda. Selanjutnya, itu ada profil usaha. Nama usaha. Usaha distro ini didirikan dengan nama Steady Soul, yang memiliki arti mantap jiwa, di mana kami berharap pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan selalu memuaskan. Selanjutnya, ada bentuk usaha. Steady Soul merupakan badan usaha perseorangan yang modalnya berasal dari perseorangan sekaligus sebagai pemilik tunggal. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dijual, tempat, dan karyawan selama jalannya kegiatan usaha. Kemudian, sebagai usaha perseorangan ini pun, pemilik tunggal dapat berfokus pada pengawasan setiap produk yang dijual dan kerahasiaan perusahaan lebih terjamin, karena hanya dimiliki oleh pemilik tunggal. Pemilik juga mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam mengambil keputusan, dalam menentukan apa yang dilakukan, dan dapat memberikan keuntungan. Kemudian ada jenis usaha. Jenis ini berjalan dalam bentuk ataupun bidang penjualan keperluan fashion seperti pria model terkini seperti celana, kemeja, t-shirt, dan aksesoris lainnya. Di sini distro kami menjual produk dan merek-merek terkenal yang sedang digandrungi oleh anak muda sekarang. Lokasi usaha. Usaha ini pun berlokasi di dekat kampus UNP, Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar, yang di mana lokasi kami sangat strategis karena banyak mahasiswa dan masyarakat yang sering melewati jalan ini. Kesan atau counter style. Kesan yang kami bangun dalam melayani pelayanan adalah comfortable and high service, sehingga pelanggan merasa nyaman dan senang dengan pelayanan kami dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan yang kami memuaskan. Kemudian, materi selanjutnya disampaikan oleh Harsafah. Kepada Harsafah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu jam operasional. Waktu untuk jam operasional usaha kami ini dari mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam hari. Selanjutnya informasi produk. Produk pakaian yang kami jual adalah produk original yang terdiri dari t-shirt, celana, kemeja, dan aksesoris lainnya dari berbagai merek terkenal yang sudah diketahui oleh anak muda zaman sekarang, seperti Sunday milik basis band terkenal Piwi, Gaskins, Doci Sadega, merek Shining Bright milik artis Tara Budiman, dan masih banyak merek terkenal lainnya. Selanjutnya, kriteria barang yang dijual.
Pembelian pakaian dan aksesoris yang dipilih untuk dijual di distro kami berdasarkan standar mutu yang baik dengan memperhatikan kualitas bahan, warna, dan gambar sablon yang menarik di setiap pakaian. Dan memperhatikan merek pakaian yang laris terjual, maka itu menjadi prioritas pembelian selanjutnya. Selanjutnya, pemasok barang dagangan. Persediaan untuk awal penjualan kami beli dari daerah lain yaitu di Kota Bandung dan Jakarta sebagai pusat konveksi dan pusat distributor pakaian merek terkenal. Dan untuk perkembangan penjualan selanjutnya, kami mencoba membuat dan memasarkan produk ciptaan kami sendiri yang memiliki identitas sebagai produk asli karya Steady Soul. Keunggulan dari toko lain. Keunggulan-keunggulan kami yaitu, 1. Menjual produk original bukan barang KW yang seperti beredar di pasaran dengan menjamin keaslian produk. Kedua, menawarkan potongan harga sebesar 5% untuk pembelian di atas Rp500.000. Yang ketiga, melayani penjualan secara offline dan online. Yang keempat, memberikan bebas ongkos kirim bagi pembelian secara online apabila berada di wilayah Sumatera Barat. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hanifah. Kepada Saudari Hanifah dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama itu ada aspek pemasaran. Nifa baca yang mana? Oke, saya akan membacakan target dan segmentasi pasar. Distro Steady Soul membidik pasar kelas menengah ke bawah dengan pemberian harga yang terjangkau dan tidak menyulitkan. Pada prinsipnya, kami membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan dan pelayanan yang baik, sehingga membuat masyarakat merasa puas dengan layanan kami dan senantiasa kembali ke tempat kami. Karena segmen pasar usaha distro ini cenderung kemasyarakatan, sehingga hal ini dapat memicu persaingan dengan usaha distro lainnya. Selanjutnya ada faktor kompetitif. Dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya dalam hal fashion dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju. Karena kebutuhan dan permintaan akan fashion di kalangan masyarakat, terutama sekitar kampus UNP, pada saat ini sangat besar. Selanjutnya ada rencana penjualan. Jenis produk yang dipasarkan adalah pakaian distro dan aksesoris yang berkualitas dengan harga kompetitif. Karena rata-rata produk serupa yang dipasarkan di distro daerah Padang adalah kualitas menengah ke bawah atau kualitas biasa. Wilayah pemasaran mencakup daerah Kota Padang untuk sistem penjualan langsung atau direct marketing dan seluruh wilayah Indonesia untuk sistem e-commerce atau internet marketing. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Hanifah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Habib. Kepada Saudara Habib dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Habib akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dan edukasi produk. Yang pertama itu adalah keterangan produk. Berbagi atas mutu. Mutu yaitu pakaian dan aksesoris yang dipasarkan adalah mutu yang terjamin dan berkualitas original. Berbeda dari kualitas yang kebanyakan beredar di pasaran sekitar Padang yang produknya adalah barang tiruan atau KW. Yang kedua yaitu ukurannya terdiri dari S, M, L, dan XL. Yang ketiga, harga produk bervariasi. Lalu syarat pembayarannya bisa melalui cash tunai atau transfer bank. Lalu kami memberikan potongan 5% setiap pembelian di atas 500.000. Lalu ada jalur penjualan. Yang pertama, direct selling. Kami akan melakukan penjualan langsung di distro dengan sistem pembagian waktu jaga yang dimulai dari pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Yang kedua yaitu internet marketing.
Kami akan menjual produk kami lewat internet dengan situs pribadi yang telah kami miliki dengan konsep e-commerce, web design, sehingga konsumen di situs kami bisa cek harga, cek model, atau melihat gambar plus keterangan produk, cek persediaan, cek ukuran, dan dapat melakukan pembelian langsung di situs kami. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank. Lalu yang terakhir yaitu promosi. Promosi dilakukan dengan pembayaran brosur, leaflet, dan kami akan melakukan iklan di internet untuk menjual produk yang kami tawarkan dengan mendaftarkan situs kami pada layanan penyedia iklan di internet dan memasang banner pada situs yang relevan untuk mempromosikan keberadaan toko online kami ini. Dan juga kami akan membuat akun Facebook dan Instagram sebagai langkah mempercepat penjualan dan forum diskusi mengenai produk-produk yang akan kami tawarkan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Habib. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fagel. Kepada Fagel dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai rancangan keuangan. Yang pertama yaitu sumber modal. Pemilik usaha menginginkan bahwa dalam beberapa bulan sudah balik modal. Untuk memenuhi sumber modal, dan kami mengambil modal dari Bank BNI sebesar 40 juta rupiah dan untuk investasi ditambah modal sendiri sebesar 34 juta rupiah. Yang kedua yaitu pembiayaan usaha. Biaya yang diperlukan dalam mendirikan usaha ini adalah sebesar 74 juta rupiah dengan rincian anggaran dana sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat dan perizinan dengan total harga 21 juta rupiah. Yang mana yang pertama beli tempat usaha yaitu seharga 20 juta rupiah dan tempat izin usaha sebesar 1 juta rupiah. Sehingga totalnya 21 juta rupiah. Yang kedua yaitu peralatan atau biaya variabel dengan total harga 4 juta rupiah. Yang dengan rincian yang pertama hanger baju dengan biaya 700.000 rupiah. Yang kedua tempat gantungan hanger dengan harga 1.700.000 rupiah. Yang ketiga kunci pengaman gudang seharga 100.000 dan tempat gantungan aksesoris seharga 1.500.000 sehingga total harganya yaitu 4 juta rupiah. Yang ketiga yaitu pakaian. Yang pertama yaitu celana panjang standar atau jeans dengan jumlah 25 dengan harga 4.500.000 rupiah. Yang kedua celana panjang slim fit jeans dengan jumlah 25 helai dan dengan total harga 5 juta rupiah. Yang ketiga yaitu celana panjang standar kain sebanyak 20 helai dan dengan total harga 3.600.000 rupiah. Yang keempat yaitu celana pendek sebanyak 25 helai dengan dijual dengan harga 140.000 rupiah per satuan sehingga totalnya yaitu 3.500.000 rupiah. Yang kelima yaitu polo shirt sebanyak 35 helai dengan harga satuan yaitu 100.000 rupiah sehingga totalnya menjadi 3.500.000 rupiah. Yang keenam yaitu baju kemeja dengan satuan 30 helai dan dijual harga satuan seharga 150.000 rupiah sehingga totalnya menjadi 4.500.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu t-shirt dengan jumlah 100 helai dengan harga persatuan yaitu 110.000 rupiah sehingga total harganya menjadi 11 juta rupiah. Dan yang kedelapan yaitu biaya kirim dengan harga satuan 300.000 rupiah sehingga total semuanya yaitu 35.900.000 rupiah. Dan yang keempat yaitu aksesoris. Yang aksesoris yang kami jual yaitu yang pertama topi dengan sebanyak 20 satuan dengan harga 110.000 rupiah per satuan sehingga totalnya yaitu 2.200.000 rupiah.
Dan yang kedua ikat pinggang sebanyak 20 helai dengan total harga 3 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu dompet sebanyak 30 buah dengan total harga 3 juta rupiah. Dan yang keempat yaitu gelang dengan jumlah total 30 buah dan total harga 900.000 rupiah. Sehingga total jumlah aksesoris harganya yaitu 9.100.000 rupiah. Dan yang kelima yaitu e-komersi. Yang pertama yaitu jasa pembuatan website e-komersi dengan harga 3 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu jasa hosting dan domain setahun dengan harga 1 juta sehingga menjadi total 4 juta rupiah. Dan yang keenam yaitu jumlah modal awal. Jumlah modal awal kami yang mana tadi ada tempat perizinan dengan total harga 21 juta rupiah, peralatan 4 juta, pakaian 35.900.000, aksesoris 9.100.000 dan website e-komersi 4 juta sehingga totalnya menjadi 74 juta rupiah. Itu adalah modal awal. Dan yang ketujuh yaitu operasional umum atau biaya tetap dengan jumlah 3.160.000 rupiah. Dengan rincian yaitu listrik per bulan 110.000, gaji ada 4 orang karyawan yaitu dengan total harga 3 juta rupiah dan iuran keamanan per bulan 25.000 dan iuran kebersihan per bulan 25.000 sehingga totalnya 3.160.000. Dan yang kedelapan yaitu operasional promosi. Yang pertama yaitu biaya leaflet dan brosur sebanyak 100 lembar sehingga totalnya 100.000 rupiah. Dan yang kedua yaitu biaya iklan website seharga 200.000 rupiah sehingga biaya operasional promosi dengan total harga 300.000 rupiah. Dan yang kesembilan yaitu operasional defisit. Yang pertama yaitu defisit peralatan per bulannya dengan total harga 80.000 rupiah dan website e-komersi per bulannya 60.000 rupiah dan jasa hosting dan domain per tahun yaitu 100.000 rupiah sehingga total harganya yaitu 240.000 rupiah. Dan yang C yaitu total operasional per bulan. Yang mana ya tadi operasional umum 3.160.000 rupiah, operasional promosi 300.000 rupiah dan operasional defisit 240.000 rupiah. Sehingga total harganya yaitu 3.700.000 rupiah. Dan yang D yaitu analisa keuangan. Yang pertama yaitu potensi pendapatan per bulan. Steady Store memiliki beragam jenis produk, pakaian, dan berbagai merek dengan harga yang variasi. Sehingga kesulitan apabila harus menguraikan harga per produknya. Maka untuk menganalisis perakiraan pendapatan dalam per bulan, dibuatlah harga taksiran yang mendekati atau harga rata-rata per produknya. Yang mana total harga yaitu jumlahnya 27.500.000 rupiah dan ditambah 5.800.000 rupiah sehingga totalnya yaitu 33.300.000 rupiah. Dan yang kedua yaitu perkiraan laba. Perkiraan laba dapat dicari dari total pendapatan dalam sebulan dikurangi dengan total biaya operasionalnya. Yang mana total harganya yaitu 29.600.000 rupiah. Itu adalah perkiraan laba dalam per bulan. Dan yang selanjutnya analisa kas dan aktivitas operasional. Aliran kas yang masuk yaitu dengan total 33.300.000 rupiah dan biaya operasional dengan total 3.700.000 rupiah. Sehingga aliran kas bersih kami yaitu 29.600.000 rupiah. Dan estimasi balik modal. Istilah ini yaitu balik modal dikerap disamakan dengan istilah break-even point yang sering kali digunakan untuk melihat beberapa baik potensi bisnis yang sedang dilakukan. Pada usaha Steady Store terdapat cara menghitung balik modal yang sederhana yaitu dengan berdasarkan laba bersih yang diterima setiap bulan sebagai pengambilan modal investasi.
Laba kami diperoleh dalam sebuah berkisar Rp29.600.000 dengan modal investasi sebesar Rp74 juta, sehingga Steady Soul Store dapat balik modal sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fagel yang sudah menyampaikan materi terakhir. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi. Di mana berwirausaha merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melakukan sebuah usaha. Peluang kita dalam berusaha merupakan kemampuan pribadi sebagaimana kita memiliki sifat percaya diri, berani, mengambil resiko, kepemimpinan, jujur, tekun, dan selalu berusaha untuk berprestasi dan unggul dalam memasarkan produksinya. Kebutuhan pakai anak muda terus bertambah sehingga membuka peluang untuk menciptakan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desain dan gaya pakai anak muda pun setiap tahunnya berganti-ganti, sehingga membuat kita untuk berpikir kreatif agar usaha kita terus berkembang dan pendapatan kita terus bertambah. Adapun potensi usaha dalam pemasaran tersebut, yang pertama itu sebagai pembisnis pemula, kita harus selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi nantinya, seperti pengusaha bidang yang sama. Kami harus memiliki strategi yang inovatif dan berbeda dari yang lainnya. Usaha kami mengutamakan pada unsur kualitas yang berada pada pelayanan dan produk yang kami pasarkan. Dengan mengedepankan diferensiasi produk, pelayanan kami yang loyal pada pelanggan, serta didukung dengan tempat yang strategis, kami yakin akan potensi ke depan dalam usaha ini. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.